Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang polisi di Kabupaten Intan Jaya terluka dianiaya orang tak dikenal. Edarkan ganja di Manokwari, seorang ibu rumah tangga diringkus polisi. Curah hujan tinggi selama 2 hari, Kampung Sota, perbatasan Papua Nugini, terendam banjir. Orang tak dikenal menganiaya polisi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah pada hari Sabtu. Anggota Polres Intan Jaya Bribda Ricardo Pasaribu dianiaya oleh OTK saat dirinya berada di kios Palopo, distrik Sugapa. Pelaku datang dan langsung menganiaya korban di bagian telinga. Pelaku langsung melarikan diri ke arah Gunung Hitadipa. Korban yang tergeletak langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sugapa. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan pelaku diduga kuat anggota kelompok kriminal bersenjata. Telah terjadi aksi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam kepada personil Polres Intan Jaya atas nama Bribda Ricardo Pasaribu yang dilakukan oleh OTK yang diduga merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata. Kejadian tersebut terjadi di area kompleks kios Palopo, distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dalam insiden ini, korban mengalami luka pada telinga sebelah kanan dan telah dibawa ke RSUD Sugapa, Kabupaten Intan Jaya untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens telah bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian guna menemukan informasi dan barang bukti. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta percayakan kasus ini kepada aparat kami. Hingga saat ini korban masih berada di rumah sakit dan dalam keadaan sadar. Kasatgas juga mengimbau polisi waspada karena pelaku menyasar aparat dan warga sipil. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manokwari, Papua Barat meringkus seorang ibu rumah tangga di Manokwari karena diduga mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis ganja. Tersangka ditangkap di Kampung Pami, distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari. Polisi menemukan 9 bungkus plastik berisi ganja dengan berat hampir 300 gram. Tersangka saat ini mendekam di Polresta Manokwari untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Kasat Narkoba Polresta Manokwari, Ibtu Dian Rana Alip, ganja tersebut didatangkan dari Jayapura. Kami dari Sat Narkoba berhasil mengamankan perempuan itu pada saat melintas di pesisir Pantai Amban. Dia datang ke situ untuk menjual sekaligus mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut. Setelah pemeriksaan lebih lanjut kita lakukan, asal muasal barang tersebut ialah berasal dari Jayapura. Kalau secara total itu ada 9 paket besar ditambah 1 paket sedang, setengah dari yang besar, dan juga 3 paket kecil itu setelah dibongkar. Hasil pemeriksaan urinnya juga positif. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Polresta Manokwari gencar memberantas peredaran narkotika di Manokwari, Papua Barat dengan menangkap para pengedar. Mereka umumnya mendapatkan ganja dari daerah lain dan mengedarkannya di Manokwari. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Umat Muslim di Manokwari, Papua Barat antusias mengikuti pawai ta'aruf atau jalan sehat untuk memperingati Tahun Baru Islam pada hari Jumat.
Jalan sehat yang dilepas Bupati Manokwari Hermus Indau bergerak dari Masjid Ridwanul Bahri Fasarkan hingga sepanjang Jalan Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Bupati Manokwari Hermus Indau mengatakan kegiatan bukan sekadar pergantian tahun, melainkan untuk mengenang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Momen ini menurut Bupati bisa meningkatkan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini tentu memperkuat tali silaturahim di antara kita. Amin. Kalau sebagai tali silaturahim, untuk meningkatkan silaturahim di antara kita, kita lahir dari dua rahim. Yang pertama, kita semua ini datang dari rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang tidak datang dari Allah kan? Semuanya datang dari Allah. Keberadaan segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang hidup maupun yang mati, termasuk saya dan Bapak Ibu, kita semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai wujud penghormatannya hari ini, ayo kita persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Om. Semoga Sadu ini Namo Buddhaya. memberikan rasa persatuan Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita Muslim yang semua. ada di Jawa Barat, terkhusus Kabupaten Manokwari. Sudah menjadi tradisi setiap tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, warga Merauke melaksanakan kirap. Sejak pukul 5 sore, warga sudah mulai berdatangan ke Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Sekitar 1 jam kemudian, kirap mulai bergerak setelah dilepas Kepala Dinas Pertanian Papua Selatan yang mewakili Gubernur Papua Selatan. Kirap mengitari Jalan Trikora, kemudian melintasi Jalan Prajurit dan Jalan Raya Mandala, serta berakhir kembali di Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Harapan saya ke depan kegiatan ini jauh lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Semoga umat Islam lebih peka dengan harinya daripada mereka merayakan bukan harinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Baru Islam juga dirayakan di Timika, Papua Tengah. Ribuan umat Muslim memperingati dengan melakukan pawai ta'aruf atau jalan santai yang digelar Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Mimika. Kegiatan dilaksanakan sejak pukul 6 sore dan diikuti ribuan umat Islam. Jalan santai sehat juga bermakna kebersamaan dan bentuk toleransi antar umat beragama di Mimika. Selamat dan sukses dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dalam rangka memperingati 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga kegiatan pada hari ini menambah kekuatan keimanan kita bersama umat beriman, khususnya warga Muslim dan Muslimat yang ada di Kabupaten Timika, untuk membangun Timika menjadi rumah bersama. Ribuan masyarakat, pelajar, TNI dan Polri serta organisasi wanita Islam di Kota Jayapura, Papua memadati halaman kantor Gubernur Papua. Momentum ini untuk memeriahkan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dengan menggelar jalan sehat sejauh 2 km dari halaman kantor Gubernur Papua menuju Taman Imbi, Kota Jayapura. Selain jalan sehat, Panitia Hari Besar Islam PHBI Papua menggandeng Palang Merah Indonesia Kota Jayapura penyediaan pelayanan donor darah. Tentunya apabila kegiatan olahraga seperti yang saya sampaikan tadi dan peningkatan iman itu akan menjadikan masyarakat kita masyarakat yang sehat dan yang memiliki keimanan yang baik, itu kira-kira. Jadi kami sekali lagi mengapresiasi buat panitia khususnya yang menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ini untuk memperkokoh ukhuwah kita sesama anak Papua tentunya. Jelas ini peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah ini bukan hanya kita lihat dari sisi kemeriahan kegiatan kita pada pagi hari ini saja, tetapi yang paling substansial itu adalah masing-masing kita harus sadar bahwa dengan bergantinya tahun, datangnya tahun baru, otomatis kita punya usia sudah bertambah 1 tahun. Maka pesan moralnya yang paling utama adalah
dengan bertambahnya usia, kan itu secara matematis kan kita juga semua ini kan tanpa kecuali kita akan dekat dengan titik garis finish kita. Ya. Perayaan 1 Muharram juga dilaksanakan ratusan umat di Masjid Baitur Rahman Hamadi Angkatan Laut. Ratusan umat bersyukur dan berdoa di dalam masjid karena bisa melewati tahun baru Islam dalam keadaan sehat. Mereka juga berdoa agar dapat terus menjaga perdamaian dan persatuan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Para jamaah Masjid Baitur Rahman ini akan terjalin lebih erat tali silaturahimnya. Karena dengan tali silaturahim itu, insya Allah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita harapkan di 1 tahun ke depan, dengan hikmah kita melaksanakan istighosah, doa bersama, dan tausiah. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita semuanya, bangsa Indonesia yang Provinsi Papua khususnya para jamaah Masjid Baitur Rahman mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala bala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahun baru Islam adalah bukan sekadar pergantian waktu, tetapi juga memiliki makna spiritual dan historis yang mendalam bagi seluruh umat Islam. Tim Liputan melaporkan dari Manokwari, Mimika, Merauke, dan Kota Jayapura.